Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kita akan awali dalam ibadah kita pada sesi yang pertama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja untuk kita sama-sama berdiri. Kita akan menaikkan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, kami puji. Tuhan, kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu sehingga kalau pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Kalau sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kami, biarlah setiap pujian kami yang kami naikkan pada pagi hari ini, menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan juga menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu yang memujikan pada pagi hari ini. Engkau juga urapi kami semuanya, kami rindu hadirat-Mu ada tengah-tengah kami. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya tanpa terkecuali pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Aleichem. Ada sukacita Bapak Ibu semuanya? Amin. Pada pagi hari ini kita mau mempunyai hati yang penuh ucapan syukur, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Apapun permasalahan kita hadapi pada pagi hari ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan di gerbang bait sucinya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Karena kita tahu bahwa Allah kita Allah yang baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyertai
Tuhan kita Yesus luar biasa. Amin. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk menerimakan firman Tuhan. Kita pujikan bahwa Dia adalah Allahku yang setia.
Inilah pengakuan kami umat-Mu pada pagi hari ini. Amin. Engkau Allah yang sungguh sangat setia di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman, di saat kami ketakutan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk belajar terus setia di hadapan Tuhan. Amin. Melalui kesetiaan kami, melalui pelayanan kami, biarlah kami menjadi hamba-hamba yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami. Sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, dan biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Jamah setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami, sehingga sekeras apapun firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami renungkan, dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Melalui firman-Mu hidup kami diubahkan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan kerinduan Tuhan bagi umat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Amin. Sehingga kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengarkan, mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk doa-doanya, ucapan-ucapan selamatnya kepada saya, bahkan segala sesuatu yang diberikannya sehubungan dengan usia saya genap 76. Saya heran kalau saudara, kok bisa sampai 76 ya. Sebab dari dulu dari kecil dirongrong dengan penyakit, dirongrong dengan berbagai ancaman musibah-musibah di tengah jalan, dan juga sementara saya ada di rumah, ya, dicekik kuasa kegelapan, dan betul-betul bukan dalam mimpi, tapi kenyataan yang nyata nih saya alami. Tuhan itu sangat baik, ya. Jadi jangan saudara tidak setia, apapun juga yang dialami, jangan putus asa, jangan gampang kemudian ngambul jauh dari Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Pada pagi ini saya teruskan apa yang kita baca di dalam Yohanes pasal 3 itu, ayat 16 sampai dengan yang ke-21, tapi kita akan mengupasnya poin demi poin. Sekarang kita melihat pada bagian ayat yang ke-18, di situ ayat itu dengan tegas menyatakan, mari kita akan membacanya bersama ya. Ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, ini kelanjutan dari pembahasan kita pada kitab Kejadian Yohanes pasal 3 itu,
ayat 16 mulai. Jadi kita perlu tahu ada sebuah ketegasan yang luar biasa, yaitu siapa percaya, dia tidak dihukum. Wah, tegas sekali ya. Tetapi barang siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Satu ketentuan, dihukum kalau tidak percaya. Sebetulnya ini memberikan kita manusia ini untuk bisa sadar memilih ya. Sadar memilih semuanya tanpa ada pengecualian. Karena Tuhanlah yang menciptakan semuanya ini. Saudara kalau baca Alkitab, terus baca, maka saudara akan bisa melihat dan saudara semakin mengetahui bahwa Tuhan di dalam Kristus yang menguasai semuanya, menciptakan semuanya. Nanti kita akan periksa begitu rupa. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi kalau mau percaya. Sekarang masih banyak yang percaya tetapi tidak seutuhnya, masih ditawar-tawar, saudara ya. Maka itu ada kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Tapi kalau sudah mengerti bahwa kita semua itu sebagaimana di dalam kitab Kisah Rasul mengatakan kita ada dalam Dia, kita bergerak di dalam Dia, hidup di dalam Dia, itu betul-betul kita menyadari, bukan sebagai filosofi, karena agama Kristen itu lahirnya bukan karena filosofi dan bukan karena situasi dan kondisi politik. Itu perlu diketahui, supaya kita itu tidak menyembronokan hidup kekristenan kita. Maka itu dituntut semua, baik yang tua, yang muda, besar kecil, untuk mengerti. Maka bersyukur kita ada CM ini yang memberikan didikan sedini mungkin, saudara. Sedini mungkin. Meskipun kelihatannya seperti bermain-main, tapi unsur-unsur keyakinan iman itu dimasukkan di dalamnya. Maka itu saudara, dukung doa untuk guru-gurunya CM ini, supaya mendapatkan hikmat yang lebih lagi. Sehingga pendekatannya kepada anak-anak itu begitu dapat dirasakan ya. Oleh karena itu perlu kita harus betul-betul mengerti kenapa firman itu tegas. Percaya Yesus tidak dihukum, tidak percaya Yesus dihukum. Saudara ya, kalau kita mendengar, ya perhatikan, tentang hukuman, kata-kata hukum, maka tergambar di depan kita ini adalah satu alat untuk menghukum. Kalau sekarang minimal masuk hotel Prodeo itu, masuk penjara. Cuma sekarang disederhanakan, ini membuat manusia itu nyaman ya. Kalau dulu penjara gitu, waduh, ngeri saudara, menjijikkan. Orang keluar dari penjara, kita mau mengakrabi saja rasanya sudah sukar. Dan orang keluar dari penjara, dia mau bertandang ke tetangga kiri kanan ya, dia segan, tidak mau. Tapi sekarang diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Wah, ini tidak ada kata-kata penjaranya. Jadi ada dampak psikologisnya sebetulnya. Maka itu kita harus tetap saja untuk meyakini tentang adanya hukuman itu betul-betul sangat membuat kita itu malu. Membuat kita itu turun harga kita di hadapan masyarakat. Ya.
Tapi kemudian ada pertanyaan, kalau ayat 18 itu menyatakan demikian dengan cukup tegas, apakah Allah itu otoriter? Bukan, Allah tidak otoriter. Allah itu adil di dalam banyak hal. Yesaya 5 ayat 16, cepat ya. Yesaya 5 ayat 16. Tetapi Tuhan semesta alam, perhatikan kata-kata semesta alam ya, itu berarti semuanya. Semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Kenapa? Ada kalimat akan ternyata. Sebab memang perlu manusia itu menerima pembuktian-pembuktian di dalam banyak peristiwa kejadian yang ada. Sehingga kita kemudian berpikir kita setelah kemana-mana sebagai solusinya dan harapan, ternyata tidak bisa. Yang ada kembali adalah Tuhan. Ya, maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Jadi adil. Kita melihat Allah itu bergerak tidak di dalam kehendak yang semena-mena. Dia megang semua kuasa dari Tuhan. Dan kita tahu itu semua di dalam Matius 28 ayat 18 sudah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi tidak usah kita kemudian ragu-ragu karena adanya beberapa tampilan-tampilan wibawa kelembagaankah yang merupakan keagamaan, atau sosok pribadikah yang merupakan bentuk dari jasa pribadi itu luar biasa untuk negara bangsa dan lain sebagainya. Tidak perlu kita merasakan satu kebimbangan. Dialah yang paling berkuasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala. Kalimat itu tidak membiarkan tercecer sesuatu pun yang diperhitungkan oleh Allah. Segala, semuanya. Tidak ada yang tercecer. Apa itu? Kuasa di sorga dan di bumi. Ini berita sebenarnya harus menggetarkan kita, membanggakan kita, dan membuat kita hanya mencari satu saja, Tuhan, di dalam nama Yesus. Saudara ya, ada beberapa yang membingungkan, surga, masuk surga ada 3 cara. Tidak. Yohanes 14 ayat yang ke-6, itu hanya ada satu saja. 14. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, sorga itu. Sorga itu bukan 2, 3, sorga cuma 1. Yang menciptakan 1. Maka kalimat yang disampaikan ini sebuah pernyataan yang betul-betul sangat radikal, tegas. Ya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Jadi Tuhan Yesus beliau mengatakan itu dengan cukup tegas. Tentu di depan beberapa mereka yang punya keyakinan-keyakinan tertentu, andalan-andalan tertentu, dengan sebuah kebanggaan. Saya dulu pernah waktu bersaksi kepada Pak Aman ya. Pak Aman dari mana sana? Singkawang. Ya, mengatakan, Om, saya mau percaya kepada Yesus kalau Om bisa menggerakkan orang mati itu datang ke kuburnya sendiri. Waduh, ini penguasa Singkawang ini rupanya. Ya, saya bilang, terimalah Tuhan Yesus. Yang kedua kali, beliau itu ngomong, kalau nanti Om, gerejanya diakan pisang goreng,
saya mau datang. Jadi saya cuma dijadikan bahan candaan saja ya saudara ya. Nanti saya mau terima Kristus. Tapi satu kali waktu saudara, ada satu hamba Tuhan, Cik Totok dari negeri sono ya, datang, saya kelimpungan. Siapa yang bisa bahasa koi di sini? Tentu ya ada, cuma kalau naik di mimbar itu wibawanya lain, saudara ya. Saya bilang, Pak Aman, tolong satu kali saja, ada cence yang mau khotbah, tapi bahasa koi. Lah kita semua ini, yang ini kan cuma hahaha hihe, gak bisa. Kenapa? Tolong divertal, diterjemahkan ya. Bisa jadi itu cek dia ngomong koi, nanti Pak Aman yang ngomong bahasa Indonesia. Oh ya baik, langsung saudara ya. Nyantol sekali nyantol terus nyantol sampai dipanggil Tuhan. Oh Tuhan tuh manggil caranya macem-macem. Di sini karena Allah itu berkuasa, kekuasaannya bukan kekuasaan yang dipakai secara otoriter, tetapi tadi disebutkan penuh dengan keadilan, penuh dengan kekudusan, adil dan kudus. Ya. Karena itulah kalau Tuhan menyatakan demikian, percaya bebas dari hukuman, tidak percaya memang ditentukan untuk dihukum, itu haknya Allah, sah. Karena yang menciptakan ini semuanya, setelah kita tahu diruntut dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, menukiknya di dalam nama Tuhan Yesus. 28 Injil Matius ayat 18. Coba. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kurang jelas apanya. Sudah jelas, sudah dikunci ini semuanya. Untuk mengarah kepada Tuhan Yesus. Yang menciptakan semua ini alam semesta itu adalah Bapa yang di sorga. Tetapi pada kemudian orang diberikan pengaruh, kemudian ditawarkan tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Mereka kemudian tersangkut pada itu. Ada yang karena hubungan dengan budayanya sendiri, budaya sukunya. Ada yang hubungan dengan karena memang kelahirannya di lingkungan itu, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak dapat membatalkan firman Tuhan. Tidak bisa. Sebab firman itu ya dan amin adanya. Saudara ya, dialah yang mengatur tata hukum yang diciptakannya. 146 ayat yang ke-6, kitab Zabur itu. Menciptakan dan mengatur. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi kalau dia tuh mengatur ciptaannya, Tuhan itu mengatur semuanya. Memberikan tentang sistematika dari hukum-hukumnya. Seluruh bumi ini semuanya ciptaan Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru, setelah kelahiran Yesus, lebih jelas lagi diberitahukan bahwa semua itu di dalam genggaman dari Tuhan Yesus. Saudara. Jangan ragu-ragu. Saudara, kita tuh hidup tidak sejaman ini. Dari para nabi zaman dulu. Bisa 600 tahun, bisa 930 tahun, dan lain sebagainya. Jatuh menukik sampai kepada Daud. Daud umur 70 tahun dipanggil Tuhan. 70 tahun. Saya masih lebih dari Daud, saudara ya. 76. Sampai ada yang memberitahu,
Wah, sudah dapat bonus katanya. Sebab idealnya ya 70 tahun. Tetapi setelah itu buat apa berlama-lama saudara ya? Buat apa berlama-lama? Setelah sudah itu kuat 80 tahun, kebanggaannya cuman kesukaran, kesulitan. Aduh, saya ini mulai tahu firman Tuhan ini betul-betul umur 70 tahun, lebih lagi kebanggaannya cuma kesukaran dan kesulitan. Wah, kalau ngomong-ngomong itu, orang tua-tua ngomong, bagaimana kondisinya? Waduh, dulu saya itu kena ngilu-ngilu. Mencapai umur 70 lebih, sudah gak karu-karuan. Sekarang saya berjemur di matahari terus. Akhirnya ngilu-ngilu hilang. Bangga, cuma sebatas itu. Tapi jurusannya hidup itu kemana? Ya, di gedong dikuncenono, wong mati mongso wurunga. Orang Jawa bilang. Artinya dimasukkan gedung, dikunci sekaligus, orang mati tidak bisa batal. Saudara. Tetap. Jadi jurusan kita adalah pada kematian. Kalau Tuhan mengatur itu, siang malam diatur, dalam Amos 5 ayat yang ke-8, kita melihat, ya, Dia yang membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut, tsunami ini saudara ya, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Aduh, luar biasa. Ini kitab ini betul-betul luar biasa. Tidak ada kitab yang tersusun secara kronologis seperti Alkitab kita ini. Mulai dari masa penciptaan, nabi-nabi dan seterusnya, sampai kemudian kalau diurut kembali dari bawah ke atas, ketemu semua. Saudara, itu Alkitab, bukan dongeng, bukan filsafat, bukan. Memang tulisannya itu hasil sastra manusia, tapi ilhamnya itu dari Rohul Kudus. Maka itu pada hari-hari ini kita jangan cuman digebrak penting hidup dalam Roh Kudus karena hari-hari Pentakosta. Salah. Tiap hari kita mesti penuh dengan Rohul Kudus supaya itu menjadi pendamping kita, pengaman kita, penghibur kita, dan juga pemberi informasi kita tatkala kita tidak tahu di depan sana ada apa. Saudara, waktu saya mau nubruk orang meninggal itu, Tuhan saya kasih mimpi itu. Saya melihat sesuatu tidak menghajar saya dengan ledakan yang kuat, tapi tangan yang kuat langsung mengangkat saya. Ternyata saya nubruk orang seperti itu, saudara ya. Semua tukang becak ngumpul, tetapi dia ngomong, loh Om, sampeyan tuh Om, wong sampeyan mlakune ya alon kok. Pancen bapak niku wau wong wis dibeli kok balik. Sudah diklakson, bilang balik lagi. Sehingga menghantam tepat di pintu setir itu. Desok itu sebagai buktinya itu. Dia yang menghantam mobil itu. Ya terpelanting, saudara ya. Lalu kemudian meninggal. Nah saudara, Tuhan melindungi lebih dahulu. Memberitahu. Kita butuh itu Roh Kudus memberitahu. Sampai kepada anggaran-anggaran belanja kita mau beli apa, itu Roh Kudus akan menuntun mana yang perlu dibeli dan mana yang tidak. Mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Sekarang ini kuasa iblis menyuntikkan keinginan kepada manusia itu luar biasa. Kobaran dari rasa ingin memiliki di dalam segala hal yang tersedia.
di dunia ini yang merupakan satu etalase besar. Apa saja ada. Sampai bulu mata aja ada loh saudara. Kita kan tahu, alis ini tempatnya untuk bisa menahan debu. Supaya tidak langsung masuk ke mata. Dikasih Tuhan alis. Ya dicukur alisnya. Ini apa karepe saudara ya. Dan Tuhan itu mendesain wajah itu begitu rupa. Supaya disesuaikan lekuknya, alisnya bagaimana. Terus bulu matanya. Bulu matanya orang yang matanya belok dengan matanya biasa, itu lain saudara. Gak terima. Dicari mana. Sing dawa itu bulu mata itu. Jadi kalau anu ada piuk 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 piuk. Saya pikir lah kayak yuyu ya. Gitu. Terus kemudian otomatis bisa merubah kata-kata. Kalau dulu kita mengintip itu dari balik jendela, dari balik pintu, sekarang mengintip dari balik bulu mata. Nah, kita lihat itu. Tuhan mengatur semuanya itu, kita melihat air laut dipanggilnya, kemudian terjadi satu penguapan, kemudian evaporasi, diturunkan hujan, lalu kemudian saudara saya ingin tahu, saudara tahu garam itu di mana? Asalnya dari mana? Ya? Nah, semua ngomong dari laut. Garam itu dari darat sebenarnya. Hujan turun, unsur garamnya itu rontok semua menuju ke laut. Tapi garam itu dari darat sebetulnya. Saya baca itu, dari darat ya. Tuhan itu kalau ngatur itu luar biasa. Ini semua diatur oleh Tuhan. Maka itu perlu kita harus tahu bahwa Tuhan bukan otoriter. Hak Allah mengatur semuanya itu, termasuk mengatur siapa yang nanti bisa masuk sorga, yaitu mereka yang taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah hukum, saudara. Sama seperti saudara dengan saya sekarang ini pakai masker semua. Ini adalah gerakan dari Dinas Kesehatan. Kita semua pakai masker ini sebagai alat pengaman. Dan ini ya yang disebutkan sebagai antara lain sebagai new normal itu ya ini, saudara. Dulu enggak pakai gini. Disuruh pakai gini ya mungkin ngamuk, saudara. Sekarang banyak untungnya. Terutama orang yang giginya ompong itu pakai ini, untung enggak ketok, saudara. Iya. Jadi berpikirlah dengan lebih lagi supaya kita jangan tergesa-gesa menuduh Tuhan. Ya. Kita melihat bintang-bintang pun tidak saling bertumbukan. Luar biasa, saudara ya. Kemudian Allah melimpahkan kekuasaannya secara sah kepada Tuhan Yesus. Jadi semua harus mengarah kepada Tuhan Yesus. Kelahirannya bagaimana sudah jelas berkali-kali saya menyampaikan. Ron Wyatt sudah menjelaskan bahwa betul firman Tuhan itu. Ia melalui jalan saintis. Ia melalui satu penguraian. Tatkala diketemukan itu di atas peti perjanjian, peti asyahadat. Ada satu kerak di atapnya gua itu, dia masuk gua, atapnya itu ada keraknya juga di bawah. Ini apa? Tidak ada besi, tidak ada apa. Tapi kalau ada keraknya ini, diperiksa di laboratorium, ternyata ini adalah darah. Dari mana? Lalu kapan ini? Darah itu umurnya 2000 tahun lebih. Loh, darah siapa? Dilihat pada kromosomnya, DNA-nya diuraikan. Tuh ternyata ini darah yang jenisnya adalah laki-laki,
bukan wanita. Sebab bukan lagi jumlahnya itu sesuai dengan rumusan secara biologisnya itu, yaitu 48 ya. Tetapi ini cuma 24 dari XX plus Y1. Ini jelas dari gen pria laki-laki. Tapi tanpa manusia, siapa itu? Kembali merumus kepada apa yang disebutkan di dalam kelahirannya dengan pewahyuan, hai Maria, maka engkau akan mengandung bayi laki-laki, tapi bukan dari benih manusia, benih ilahi. Sudah dijelaskan begitu rupa, tapi orang bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Kalau sudah tidak mau tahu itu bagaimana kategorinya terhadap kenyataan itu? Termasuk kita diberitahu adanya orang-orang yang keras tengkuk. Dan saya tahu, saya melihat satu orang yang keras tengkuk. Aduh, ngeri saudara ya. Bapak itu orang sini. Bapak itu pernah salah menghina saya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tak saya ceritakan, sudah pernah saya ceritakan. Kemudian saya ngomong, Pak, waktu sakit, percaya Tuhan ya, saya doakan, saya percaya, saya doakan supaya sembuh. Tidak, saya itu dosa, saya itu salah, saya tidak bisa diampuni. Saya sampaikan begini begitu, tetap mengatakan tidak bisa. Saya salah, salah besar kepada Pak Pendeta, karena saya melalui ini dan sebagainya. Keras tengkuk sampai matinya. Bukan langsung dia mati, masih berapa tahun lagi baru dia mati. Keras tengkuknya seperti itu. Ngeri, saudara. Jadi marilah kita jangan mengeraskan hati kita. Amin. Ingat, yang percaya diselamatkan. Yang tidak percaya dihukumkan. Itu bukan berarti Allah kita itu Allah yang otoriter. Tidak. Tapi sudah di dalam keadilan. Di mana letak keadilannya? Kita sering ngomong-ngomong dengan sesama ya. Orang itu kalau umurnya panjang itu sebetulnya itu dosanya akeh katanya. Saudara. Tapi cuma sebatas itu dia ngomongnya. Kita membacanya umurnya panjang seperti itu karena Allah masih berkemurahan supaya pertobatannya dia itu makin jelas, makin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi diberi waktu. Tetapi kalau sudah diberikan selang waktu yang begitu rupa, tidak mau, ya cabut saja sama Tuhan. Apa sulitnya, saudara ya? Orang Kristen itu ya, sedang dia di rumah sakit, pendetanya datang, kemudian didoakan, ternyata mati tangannya nyangkut di sakunya Pak Pendeta itu, sebab jam emas luar biasa. Loh, cek sempat-sempatnya mau ngotil itu saudara. Ya konangan masuk ke neraka kan, sudah jelas. Jadi kita melihat kekerasan hatinya orang itu begitu rupa. Maka itu Tuhan tetap mengatakan, siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini lalernya bikin teror ini. Ini teroris itu macam-macam, saudara ya. Nah, yang kedua kita melihat mutlak menerima atau percaya Yesus. Yesus, jelas nama itu.
disebutkan anak tunggal Bapa. Yang percaya bebas dari hukuman, yang tidak percaya sudah ditetapkan, diputuskan. Tidak percaya sudah diputuskan. Jadi ada kitab di sana, kitab Al-Hayat, dan kitab yang mencatat semua perilaku di dalam kehidupan kita. Kalau sudah begitu diputuskan di situ ya sudah, masuk, tidak bisa. Maka itu sebelum diputuskan, kita ini punya selang waktu, stand waktu yang disebut usia. Itu stand waktu. Saya ini diberi usia sampai 76. Ini berarti saya pertobatan saya harus lebih sungguh-sungguh lagi, saudara ya. Tugasnya belum selesai. Jadi jangan senang kalau cuma umur panjang saja. Itu diberi waktu untuk memperdalam. Kalau silat gitu, memperdalam ilmunya, saudara ya. Ada macam-macam aliran. Ada silat jurus mabuk. Tapi kira apa jurus mabuk itu, saudara ya. Dan macam-macam. Diberi waktu kita umur ini. Sering kita melihat, loh, orang begitu baik, hamba Tuhan begitu setia, tahu-tahu kok matinya mati muda. Kenapa? Lalu manusia yang tidak ngerti, dia ngomong, Tuhan itu tidak adil. Saudara kalau pergi ke tempat bunga, beli bunga itu bunga yang segar atau yang layu? Saudara bawa karangan bunga itu ke rumah sakit untuk menghibur pasien, itu bunga kertas atau bunga sungguhan? Bunga sungguhan. Tapi beda dengan yang sudah meninggal. Kombinasi sekarang ini. Bunga itu jurusannya Pak Rizal ini ya. Nyetak itu ya. Apa itu namanya itu? Banner itu. Gambarnya macam-macam lucu. Terus bunga palsunya ada, bunga aslinya 1 temlok saja. Saudara ya, sudah kelihatan begitu rupa. Dulu tidak. Dulu itu bunga asli semuanya. Sekarang karena jurus ekonomi yang pegang peranan, akibatnya seperti itu. Nah saudara, jadi kita melihat kalau yang muda itu sudah meninggal itu sama saja dengan kalau kita metik bunga itu, bunga yang masih segar. Masih segar sebelum layu dipetik aja. Tuhan tahu ini besok kalau lanjut di tengah jalan dia akan diganggu terus, tidak kuat mentalnya. Maka sebelum itu ambil aja, masuk sorga. Bijaksana apa tidak Tuhan? Bijaksana, saudara. Ditangisi sini sana dan lain sebagainya. Wong Tuhan itu mengambil satu kesempatan yang terbaik, kok ditangisi malah. Malah dia ngomong gini, aduh Pak, jangan Papa yang meninggal, aku yang meninggal. Loh, tidak ngerti dia. Apa dan bagaimananya. Kita tuh seringkali terjebak dalam perasaan ego, emosional. Maka itu perlu kita tahu apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini. Dimaksudkan oleh Bapa ini, percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, kita melihat adanya unsur iman. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dia akan bertindak. Saudara, ini firman ini untuk saudara dan untuk saya. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Yaitu
Unsur dari iman itu percaya dan mempercayakan, menyerahkan. Ini perlu model iman yang seperti ini perlu ada. Sebab kita membentuk iman seperti ini kalau tidak ada kekuatan Tuhan, susah saudara, repot. Maka itu perlu kita bersama harus betul-betul sekali kita terima Kristus, pegang teguh sampai nafas yang terakhir. Jangan dibiarkan, gangguan terlalu banyak. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Sudah saya sebutkan berkali-kali. Untuk apa Roh Kudus? Bukan untuk pamer glosolalia. Bukan. Tapi untuk membuat kita kuat, tahan pikiran ini luar biasa, bisa mengertinya, dan mental ini kemudian begitu ditempa Tuhan. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi takut, kengerian, dan lain sebagainya. Tidak ada. Itu Roh Kudus kalau tiap hari menuntun kita, memberikan pengalaman, pengalaman dihadirkan, kemudian Tuhan mengutus Roh Kudusnya. Pengalaman, peristiwa, dan pengalaman kehadiran itu menjadi rumusan satu, menyimpulkan Tuhan tetap menyertai orang percaya. Saudara ya, saya berapa kali mau dilindas mobil juga sudah di bawah gardan depan, bemper depan itu, lalu di bawah roda itu persis di kepala saya. Hati saya bukan kacau, saya langsung bangun, sepeda saya angkat, saya kipas-kipas pantat, terus saya jalan lagi. Orang semua pada melongo semua. Saudara, saya tenang, tidak ada rasa ngeri. Tuhan menjaga, mentalnya dijaga Tuhan. Saudara, tidak kemudian tergoda, aduh enggak berani lagi aku naik sepeda, aku enggak berani lagi keluar ke jalan raya, dan lain sebagainya. Tidak. Pengalaman, peristiwa, dan kehadiran Tuhan itu membuat kita harus berani menyimpulkan dan menyimpulkan yang benar bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai orang yang percaya. Saudara, ini loh, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan Allah itu mau mengkorup kehidupan kita, tidak. Menyerahkan justru dikembang tumbuhkan hak hidup itu menuju hal-hal yang dulu tidak dapat dijangkau oleh kekuatan kemampuan manusiawi kita. Tetapi setelah kita serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan menuntun kepada perjalanan peristiwa yang luar biasa. Membuat kita kemudian langsung tidak lagi mental itu ciut, nyalinya ciut, dan lain sebagainya. Tidak, tapi berani. Bekerja pun berani. Mau modal sedikit, berani jalan. Mau pergi kemanapun juga berani. Dan situasinya bagaimanapun juga, Tuhan tetap menjadi pelindung dalam kehidupan. Ini saudara yang perlu untuk kita ketahui. Yohanes 14 ayat yang ke-15. 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, ini ada kata-kata jikalau, ini syarat mutlak. Kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini konsekuensi dan sekaligus buktinya. Bisa dibalik, kalau kamu tuh selalu menuruti firmanku, itu bukti kamu mengasihi aku. Jadi ini merupakan formula yang tidak boleh dipisahkan, saudara. Mengikuti segala, apa saja, segala. Nah, saudara, saya waktu beberapa hari yang lalu, saya itu mikir ini, ada satu gereja Tuhan yang tinggal finishing aja, catnya. Kemudian saya mendapatkan berkat dari Tuhan.
Lalu kemudian pikiran rohani itu masuk. Kalau gereja ini kan sudah jadi semua, cuma tinggal nanti memperbaiki, tapi tunggu Ibu Gembala sehat dulu ya. Karena kalau dengar tok itu gemeter semua. Orang batuk saja gemeter kok saudara. Jadi kondisinya seperti itu, maka itu minta maaf, beliau tidak bisa ditemui ya karena hal-hal seperti itu. Ya. Nah, saya kemudian begini, aku dapat berkat. Apa Tuhan yang harus saya lakukan? Itu Tuhan memberikan bisikan di hati. Nah itu ada gereja yang belum selesai itu ngechatnya, kamu mendengar, kupingmu mendengar. Lalu kemudian kamu tahu kamu sudah diberkati. Kupingnya apa mau budek. Saudara ya. Enggak. Nah sudah. Beritahukan berapa mesti harus disampaikan untuk pengecatan itu. Nah saudara, lihat. Ini merupakan bagian yang perlu untuk diketahui, dikenali. Supaya kita nurut firman. Nurut itu kadang-kadang ya seperti itu. Ya. Wah, sudah jamnya lewat ya. Ini masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita nanti pindah aja untuk besok minggu ya. Mau dengar saudara? Dateng Jangan udah nulis. Saya tanya Yonatan, tanya Paulus. Oh iya Pak. Daftarnya tuh 40. Kita sudah potong mestinya itu 35. Terus ada yang protes, maksud dibatasi segitu ya, sudah 40. Terus kemudian datang 43. Ada yang tidak daftar langsung datang. Ya sudah, namanya mau beribadah kepada Tuhan. Masakan kita ini mau, ya. Setelah sudah daftar, nehi. Tidak ada saudara. Nah inilah susah kalau gitu ya. Jadi datang ya besok minggu ya. Puji Tuhan. Kita sampai sini dulu. Ingat, Allah bukan otoriter. Allah itu sah-sah saja untuk menyatakan sebuah keputusan hukum. Karena seluruh alam semesta itu yang menciptakan adalah Allah. Yang kemudian menukik di dalam nama Tuhan Yesus. Kita senang apa tidak punya Tuhan namanya Yesus Kristus? Puji Tuhan. Pegang terus. Jangan sampai kemudian di antara kita ini ada yang menjauhkan diri dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Mari Tuhan masuk hatiku. Mari Tuhan pegang tanganku. Oh amin. Mari Tuhan atur langkahku. Mulai sekarang sampai selamanya. Amin. Mari Tuhan masuk hatiku. Mari Tuhan pegang tanganku. Mari Tuhan atur langkahku. Mulai sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Atur iman kami semakin teguh, iman kami semakin berserah. Haleluya. Beri kekuatan kami untuk setia sampai ke akhir hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon Tuhan menuntun kami untuk menuruti akan pimpinan Tuhan, untuk mempercayai keputusan-keputusan Tuhan, supaya kami lekat dekat dengan Tuhan. Yang mulai goyah imannya, Tuhan kuatkan. Yang mulai menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan luruskan. Yang mulai dalam kelemahan, Tuhan berikan kiranya kekuatan dan kesanggupan yang baru. Semua menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Sebab yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukumkan. Lepaskan kami dari hukum, supaya kami bisa taat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami di pusat sampai di daerah, beri mereka ketaatan kepada Tuhan. Bicara Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan, karena itu wilayah dari cara kerja Tuhan yang sah di hadapan Tuhan. Mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, dan semuanya pejabat. Jangan mereka hanya meramaikan tentang pertikaian-pertikaian. Singkirkan semua. Semua itu di dalam keadaan terbatas. Ada kebodohannya, memang ada kelebihannya juga. Karena itu jauhkan dari kesombongan dan keangkuhan dalam menata negeri dan bangsa ini, agar kiranya semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biar mereka dituntun oleh Roh Tuhan untuk mampu dan sanggup berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, unaikan kepada-Mu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan selesai biar kita pada sesi pertama ini, biarlah kiranya kita pulang bersama-sama dan meyakini betul-betul terima Kristus, taat pada Kristus, iman semakin dipelihara di dalamnya. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang memberikan penghiburan kekuatan pada kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian Rabu ibadah doa malam secara online jam 6:30 malam. Kemudian Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5 petang di gereja. Kemudian minggu depan adalah minggu pertama ibadah disertai dengan perjamuan suci. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.